Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019. Pada sore hari ini saya akan bicara dengan tema bukti nyata kebohongan Muhammad SAW. Saya ulangi, pada sore ini saya akan bicara dengan tema bukti nyata kebohongan Muhammad SAW. Mari kita mulai. Bukti nyata kebohongan Muhammad SAW. Kitab Masjid dan Tempat-tempat Sholat bab 1 Pembangunan Masjid Nabawi, hadis riwayat Muslim nomor 810. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ia berkata, Rasulullah bersabda, aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Semua nabi sebelumku diutus hanya kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada semua manusia yang berkulit merah dan hitam. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Bumi diciptakan untukku dalam keadaan suci, menyucikan dan sebagai masjid. Barang siapa yang menemui waktu sholat, maka sholatlah di tempat ia berada. Aku diberi kemenangan dengan membuat takut musuh selama jarak perjalanan 1 bulan, dan aku juga diberi syafaat. Ini penjelasan komentar saya terhadap hadis riwayat Muslim nomor 810 bab 1 Pembangunan Masjid Nabawi. Ini penjelasan saya. Ini komentar hadisnya. Aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Hadis riwayat Muslim nomor 810 ini adalah bukti nyata kebohongan Muhammad SAW. Saya ulangi sekali lagi. Hadis riwayat Muslim nomor 810 ini adalah bukti nyata kebohongan Muhammad SAW. Karena harta rampasan perang juga dihalalkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Karena terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW berbohong, maka Muhammad SAW bukanlah nabi utusan Tuhan semesta alam, tetapi nabi palsu, dan Allah SWT yang mengutus Muhammad SAW bukanlah Tuhan yang sejati, tetapi Tuhan palsu atau makhluk lain yang menyamar sebagai Tuhan kepada Muhammad SAW. Karena Tuhan yang sejati itu tidak mungkin berbohong dan mengutus nabi palsu kepada umatnya. Mari kita lihat tentang rampasan perang yang dihalalkan kepada nabi sebelum Muhammad SAW. Muhammad SAW mengatakan bahwa harta rampasan perang hanya dihalalkan kepadanya dan tidak dihalalkan kepada nabi sebelumnya. Mari kita lihat nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Kita lihat Bilangan 31 ayat, kita buka Alkitab Bilangan 31 ayat 1 sampai 13, pembalasan kepada orang Midian. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah, sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan untuk membalaskan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Jur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. Dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan. Saya ulangi sekali lagi. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan. Itu. Dan dibawalah orang-orang tawanan rampasan dan jarahan itu kepada Musa
dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai di luar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Kita lihat lagi Alkitab 2 Tawari 20 ayat 17 sampai 27. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kinehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah. Barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Kita lihat 2 Tawari ayat 25. Raja Amazia. 2 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 13. 2 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 13. 2 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 13. Raja Amazia. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan dia bertindak sesuai dengan yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan kau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Lalu
Kata Amazia kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Jadi perkataan Muhammad bahwa dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumku adalah bohong dan dusta besar belaka. Jadi perkataan Muhammad dalam hadis riwayat Muslim nomor 810 yang Muhammad mengatakan dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumku adalah kebohongan dan dusta besar belaka. Karena terbukti Muhammad berbohong, maka Muhammad adalah nabi palsu. Karena nabi tidak mungkin berbohong. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.